Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Zaid bin Sabit Waris Center yang dimuliakan Allah Ta'ala, bertemu kembali kita pada program Motivasi Waris Islam, motivasi yang ke-35 dengan tema Hitung Ulang Warisan. Mungkin terjadi warisan sudah dibagikan kepada ahli waris, namun tidak menggunakan hukum waris Islam, sehingga mungkin besarannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, atau bahkan mungkin ada ahli waris yang tidak dapat, atau mungkin ada yang tidak berhak tapi mendapatkannya. Ya, sehingga kesimpulannya, ya, pembagian waris tersebut tidak sesuai atau telah terjadi tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagaimana hukumnya? Ya tentu sebagaimana kita katakan sebelumnya, wajib bagi setiap orang beriman untuk menerapkan hukum Islam secara kafah, diantaranya menerapkan hukum Islam dalam hukum waris. Dan sudah kita jelaskan juga, ya, jika terjadi pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka kepemilikannya tidak sah karena tidak sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Ya. Jadi jangan kita memahaminya, oh ini kan hak kita bagi sesuai dengan keinginan kita. Bukan. Itu pemahaman yang keliru. Ya. Harta yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Maka ketika kita meninggal dunia, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi, kita ini semua milik Allah. Wa inna ilahi raji'un, kembali juga kepada Allah. Ya. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Milik Allah segala warisan yang ada di bumi dan di langit. Artinya ketika manusia meninggal dunia, maka harta kembali kepada Allah. Maka Allah pula lah yang menentukan siapa pemilik berikutnya dan berapa besarannya. Dan sudah Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Maka tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin kecuali menggunakan hukum Allah Ta'ala. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut, tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, dia mencari alternatif lain. Ya. Jadi sudah suatu kewajiban yang mutlak. Maka jika terjadi, maka kita harus menghitung ulang. Ya, menghitung ulang. Maka langkah pertama, kita harus menerima bahwasanya kita salah. Maka kita harus bertaubat. Lalu kita sepakat dengan keluarga semua bahwasanya kita akan menyelesaikan masalah waris ini dengan hukum Islam. Ya, kita hadirkan seorang yang menguasai hukum waris Islam agar bisa menjelaskannya. Setelah kita hitung semua sesuai dengan ketentuan Islam, siapa ahli waris yang sah, berapa besarannya, maka bagi orang yang menerima warisan lebih dari haknya, kembalikanlah dan berikan kepada orang yang, ya, bagiannya kurang. Karena secara matematik, jika si A mengambil lebih, sudah pasti si B kurang. Nggak mungkin, ya. Misalkan si A mendapat lebih dan tidak ada yang kurang, pasti. Jadi kalau ahli warisnya 3 misalkan, mestinya mereka mendapatkan 2. Nah maka kalau salah satunya mendapatkan 3, pasti salah satunya mendapatkan 1. Ya, maka dia harus mengembalikan harta yang bukan haknya, ya, dikembalikan dengan sukarela. Seperti itu, ya. Adapun teknisnya, ya tentu kita bisa menjelaskan di lapangan, datangkan, ya, orang yang mengerti. Itu hanya secara teorinya, prakteknya tentu kita perlu mendatangkan orang yang mengerti. Kita kembalikan bagian yang bukan hak kita kepada pemiliknya. Bagaimana cara mengembalikan? Itu masalah teknis, ya. Zaid bin Sabit Waris Center siap membantu, ya. Atau mungkin ada mengatakan, nggak enak begini, ya kan, bikin masalah aja, ya, udahlah biarkan begini aja lah, ya, nggak pula kita permasalahkan, apalagi udah lama begini, ya kan, udah, ya kan. Nah, ini sebenarnya sesungguhnya adalah bisikan setan. Setan yang bisikan kepada kita untuk meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Al-Quran telah menceritakan, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliyah. Itu adalah setan yang menakutkan orang-orang yang menjadi wali setan. Orang yang dekat dengan setan, setan bisikan, gak usah.
Fala takhafuhum wa khafuni. Mestinya kalian jangan takut pada setan, takut padaku, kata Allah Ta'ala. Kenapa kalian ikuti setan? Harusnya kalian mengikuti Allah Ta'ala. In kuntum mu'minin, kalian beriman. Ya. Seperti yang kita katakan, tidak mungkin hukum Allah mengakibatkan kerusakan. Nggak mungkin. Ya. Jadi kalau ada yang membisikkan, udah nggak usah pakai hukum inilah, jika bikin masalah aja. Ya. Nggak mungkin itu. Itu pasti bisikan setan. Karena hukum Allah pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya. Maka janganlah kita malu untuk melakukan kesalahan lalu bertaubat. Jangan kita malu atau takut untuk berbuat baik. Ya. Jangan juga pesimis untuk mengajak kepada kebaikan. Ya. Kita ingin mendapatkan harta yang halal, yang thayyib, yang benar-benar memberikan keberkahan buat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait dengan harta. Karena harta yang halal membawa keberkahan, harta yang haram membawa kebinasaan. Demikian, sampai ketemu kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.